Pada akhirnya, rencana Clayton untuk membiarkan dedinya tidur sendirian di dalam kamar tidak terpenuhi. Karena setelah bocah kecil tertidur, dedinya diam-diam memeluk mominya yang menemaninya tidur. Di tengah malam, karena masalah di pagi hari, Kina tidur dengan sangat tidak nyaman, bahkan mengalami mimpi buruk. Ezra selalu tidur dengan nyenyak. Ezra merasa bahwa orang yang tidur di sebelahnya sedikit aneh. Ezra segera membuka matanya dan menyalakan lampu. Setelah melihat jam, sekarang sudah pukul 3 pagi. Ezra menyadari bahwa meskipun Kina sedang tidur, tapi wajah Kina penuh dengan ekspresi yang menyakitkan dan tertekan. Sekarang sudah bulan November, cuaca semakin dingin, kemudian suhu di ruangan sudah diatur ke suhu yang sesuai. Tapi dahi dan leher Kina malah mengeluarkan banyak keringat dingin. Begitu teringat bahwa Kina bisa mengalami mimpi buruk mungkin berkaitan dengan masalah hari ini, ekspresi wajah Ezra tiba-tiba menjadi dingin dan dalam. Ezra berencana untuk menyeka keringat dingin di wajah Kina, kemudian baru membangunkan Kina, biar Kina tidak terus disiksa oleh mimpi buruk. Saat telapak tangan baru saja menyentuh dahi Kina, Ezra menyadari bahwa suhu tubuh Kina sangat dingin hingga menakutkan. Ezra merasa sangat kaget. Ezra menepuk wajah Kina yang panas. Ezra segera membangunkan Kina. Kina, bangun, Kina. Saat Ezra hendak menyerah dan berencana untuk membawa Kina pergi ke rumah sakit, Kina perlahan-lahan membuka matanya. Ezra, penglihatan Kina sedikit kabur. Kina menyipitkan mata dan melihat Ezra selama beberapa detik. Ada apa? Aku haus. Kina merasa tenggorokannya sangat kering. Aku akan menuangkan air untukmu, kamu tunggu sebentar. Ezra turun dari tempat tidur dengan tubuh bagian atasnya telanjang, kemudian berjalan keluar dari kamar. Saat kembali, Ezra mengambil segelas air hangat, serta termometer klinis. Ezra memastikan dulu apakah Kina mengalami demam tinggi atau demam rendah, kemudian baru memastikan apakah ingin memanggil dokter pribadi atau pergi ke rumah sakit. Setelah menyadari bahwa Kina tertidur dengan linglung lagi, ekspresi wajah Kina tetap menyakitkan. Ezra memapah Kina dengan gerakan yang lembut. Ezra menyadari bahwa piyama Kina sudah dibasahi oleh keringat dingin. Kemudian Ezra meletakkan termometer klinis di tubuh Kina. Ezra berbisik di sebelah telinga Kina, Kina, bangun. Kina setengah tertidur dan setengah bangun. Kina merasa kepalanya sangat pusing. Kina mendengus dengan sedikit tidak nyaman. Buka mulutmu dan minum air. Ezra membawa nada yang sedikit memerintah. Ezra tahu bahwa Kina bisa mendengar suaranya. Kina memejamkan matanya dan membuka mulutnya dengan patuh. Kina merasa bahwa ada cairan yang hangat mengalir di dalam mulutnya. Kina menarik napas, kemudian menelannya dengan kuat. Ezra, aku ingin minum air dingin. Kina bersandar di dalam pelukan Ezra. Kina mengerutkan kening. Setelah minum 2 teguk air hangat, Kina merasa bahwa tenggorokannya tetap sangat kering. Oke, kalau begitu kamu menghabiskan air hangat dulu, aku akan menuangkan air dingin untukmu nanti. Ezra membujuk dengan nada yang lembut. Ezra merasa kasihan dan juga tidak berdaya. Wanita bodoh ini sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya sendiri sudah sakit. Ya, Kina menjawab. Kina masih memejamkan mata. Kina berusaha untuk menghabiskan air hangat di dalam gelas. Setelah menghabiskannya, Kina yang merasa sedikit nyaman mulai tenang. Kemudian Ezra meletakkan gelas yang kosong ke sebelah. Pipi menempel di dahi Kina yang sangat panas. Ezra tidak tahan lagi dan mengerutkan alis. Bahkan suasana hatinya juga berubah menjadi dalam. Tidak lama kemudian, Ezra mengeluarkan termometer klinis dari tubuh Kina dan melihat suhunya mencapai 39,7 derajat. Ekspresi wajah Ezra seketika menjadi dalam. Ezra langsung membuang termometer klinis itu ke samping. Ezra segera membantu Kina untuk mengganti pakaian. Ezra memeluk Kina untuk berjalan keluar dari kamar. Keesokan harinya, saat Kina sadar, Kina ingin membalikkan badan, tapi menyadari bahwa seluruh tubuhnya pegal dan tidak mempunyai tenaga. Ini membuat Kina tiba-tiba berpikir bahwa semalam Ezra pasti menekannya saat dirinya sendiri sedang tidur.
Kina mengutuk di dalam hati, orang yang tidak bermoral dan tercela. Kina mengerutkan kening dan menggerakkan bola matanya untuk menghilangkan rasa sakit, kemudian perlahan-lahan membuka matanya. Begitu melihat dinding yang asing, Kina tercengang sejenak, lalu menoleh dan melihat ke sekeliling ruangan. Kina menemukan bahwa dirinya sendiri berada di rumah sakit. Kina ketakutan hingga ingin melompat dari ranjang, tapi bahunya malah ditahan oleh seseorang. "Jangan bergerak," Ezra memperingatkannya dengan suara yang dalam. Kina mendengar suara yang tidak asing, kemudian melihat wajah Ezra yang tampan tetapi tidak bisa menyembunyikan kelelahan itu. "Kamu mengalami demam tinggi tadi malam," Ezra perlahan-lahan menjelaskannya. Awalnya mengira bahwa ini hanyalah demam biasa, tetapi setelah melihat suhu yang ditampilkan pada termometer klinis tadi malam, Ezra langsung ketakutan. Ezra segera membawa Kina ke rumah sakit. Tapi untungnya, penyakit Kina datang dengan cepat dan juga pergi dengan cepat. Dokter memberikan suntikan penurun demam untuk Kina, kemudian memasang 2 botol infus untuk Kina, sehingga demam tinggi baru menurun dengan cepat. Setelah demam tinggi menurun, Kina juga tidur dengan nyenyak. Kina demam tinggi semalam. Kina mengangkat tangannya untuk memeriksa suhu di dahinya dengan linglung. Begitu teringat dirinya sendiri baru saja salah paham dengan Ezra bahwa Ezra menekan dirinya sendiri saat dirinya sendiri tidur, Kina juga memarahi Ezra. Sekarang Kina merasa malu. "Sekarang demam kamu sudah turun." Ezra menurunkan tangan Kina. Oh, Kina mengangguk dengan linglung, seolah-olah teringat sesuatu. Kina segera berkata, "Kalau begitu kita pulang saja." Setelah berkata, Kina hendak mengangkat selimut dan turun dari ranjang. Kina tidak berani tinggal di rumah sakit jika Ezra menyuruh dokter melakukan pemeriksaan fisik yang menyeluruh untuk Kina. Pemeriksaan fisik, hati Kina menjadi tegang. Tidak menunggu Ezra berbicara, Kina segera bertanya dengan gugup, "Ezra, semalam kamu mengantarku ke rumah sakit. Apakah kamu ada menyuruh dokter untuk melakukan pemeriksaan fisik untukku?" "Tidak." "Kenapa? Kamu mengalami demam tinggi semalam. Dokter memberimu pengobatan untuk menurunkan demam. Setelah demam kamu menurun, aku sudah menyuruh dokter keluar." Ezra menatap wajah Kina yang gugup. Ezra segera berkata, "Oh iya, dokter mengatakan bahwa meskipun demam kamu sudah menurun, tapi kamu harus makan obat 2 kali lagi, biar tidak demam lagi nanti." "Oh, oke." Setelah mendengar perkataan Ezra, Kina diam-diam menghela nafas lega di dalam hati. Ezra berkata pada Kina lagi, "Kamu dirawat di rumah sakit untuk melakukan observasi selama setengah hari lagi, kemudian baru pulang pada sore hari." Selain itu, Clayton tidak mau ke taman kanak-kanak setelah tahu bahwa kamu sedang sakit. Clayton ingin datang untuk menjenguk kamu. Aku sudah menyuruh supir untuk mengantarnya datang ke sini. Seharusnya sudah akan sampai. Kalau begitu aku melakukan panggilan video dengan Clayton saja, biar Clayton tidak khawatir." Setelah berkata, Kina berbalik badan dan mencari ponselnya. "Ponselmu ada di rumah, kamu menggunakan ponsel aku saja." Ezra menyerahkan ponselnya kepada Kina. Saat itu, Ezra hanya berpikir untuk mengantar Kina ke rumah sakit secepat mungkin. Ezra sama sekali tidak mempunyai waktu untuk memikirkan hal yang lain. Tentu saja tidak akan ingat untuk membawa ponsel Kina. Kina segera mengangguk dan mengambil ponsel Ezra. Kemudian mendengar Ezra berkata lagi, "Kamu tinggal di sini. Aku akan membeli sarapan untukmu. Aku akan segera kembali." "Oke, hati-hati di jalan." Kina mengangguk dan memperingatkannya. Setelah menemukan nomor telepon putranya, Kina baru saja ingin menelepon. Kina sudah mendengar suara pintu yang dibuka. Kina mendongak dan melihat sosok kecil. Clayton berlari ke ranjang Kina dengan mata memerah. Clayton menyerahkan tablet kepada Kina. "Mommy, apakah kamu baik-baik saja? Penyakit apa yang diderita olehmu? Kapan kamu bisa pulang?" Meskipun Daddy memberitahunya bahwa Mommy hanya demam tinggi, tapi Clayton sangat khawatir dan takut. Bocah kecil merasa bahwa mominya bahkan tidak datang ke rumah sakit saat memuntahkan darah kemarin.
apakah situasi kali ini lebih serius daripada situasi yang kemarin? Semakin berpikir dengan sembrono, Clayton merasa semakin panik dan takut. Dalam perjalanan ke sini, Clayton juga diam-diam menangis. Mommy sudah membuat Unyu-Unyu merasa khawatir. Mommy baik-baik saja. Mommy sudah bisa pulang pada sore hari. Kina mengangkat tangannya dan mengusap rambut putranya yang lembut. Kina berkata dengan nada yang kasihan. Setelah mendengar perkataan Kina, ekspresi wajah Clayton segera menjadi lebih baik. Sepasang mata yang indah juga berkedip beberapa kali, seolah-olah memastikannya lagi kepada Kina. Meskipun hanya berinteraksi dengan putranya selama 2 bulan, tapi seringkali, bahkan putranya tidak menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan apa yang ingin dikatakan olehnya. Tapi Kina dapat mengetahui apa yang ingin dikatakan oleh putranya melalui ekspresi wajah dan tatapan putranya. Benar, dedimu yang mengatakannya, Kina berkata sambil tersenyum polos. Akhirnya sepenuhnya mempercayai perkataan Kina, Clayton memegang tangan Kina dengan penuh semangat, kemudian mencium punggung tangan Kina dengan kuat. Begitu melihat bocah kecil berpenampilan seperti ini, hati Kina terasa hangat. Kina membungkukkan badan dan mencium wajah bocah kecil, kemudian mengulurkan sepasang tangan ke ketiak bocah kecil dan memeluk bocah kecil ke atas ranjang. Clayton duduk di tepi ranjang. Clayton segera melepaskan sandal dan masuk ke dalam selimut Kina, kemudian menarik Kina untuk berbaring. Apakah Mommy yang sakit sudah menakuti Unyu-Unyu? Kina memiringkan tubuhnya. Kina bertanya pada bocah kecil yang berbaring di sebelahnya dengan nada sedikit meminta maaf. Begitu melihat mata putranya masih merah, mungkin putranya menangis saat melakukan perjalanan ke sini. Hanya membayangkan adegan di mana putranya yang menangis dan menyeka air mata, Kina tidak tahan lagi dan merasa kasihan. Begitu mendengar Kina bertanya seperti ini, mata Clayton segera memerah. Clayton tiba-tiba masuk ke dalam pelukan Kina dan berusaha untuk menangis dengan suara yang kecil. Clayton sangat takut. Saat melakukan perjalanan ke sini, hati Clayton sangat takut. Clayton hanya ingin bertemu dengan Mommy secepat mungkin. Unyu-Unyu, jangan menangis lagi. Mommy baik-baik saja. Mommy sudah bisa pulang pada sore hari. Kina menepuk punggung bocah kecil itu dengan lembut. Hati Kina juga ikut terasa tidak nyaman. Tapi untungnya, Clayton melampiaskan kesedihannya dengan cepat. Clayton sudah berhenti menangis. Setelah menyeka air mata, Clayton mendongak dan menatap Kina. Clayton tersenyum dengan sedikit malu. Kina melihat wajah putranya yang penuh dengan ekspresi malu. Kina merasa imut dan juga lucu. Tetapi tidak baik jika putranya menangis tanpa alasan. Clayton sudah berusia 5 tahun, kedepannya tidak bisa menangis tanpa alasan lagi. Apakah sudah tahu? Kina terdiam sejenak, seolah-olah teringat sesuatu. Kina bercanda, anak perempuan tidak menyukai anak laki-laki yang menangis tanpa alasan. Hati-hati kamu tidak akan memiliki istri di masa depan. Clayton tahu apa itu istri, tapi Clayton tidak ingin memiliki istri. Beberapa gadis di taman kanak-kanak sangat menyebalkan. Setiap harinya memberitahu Clayton, Clayton, kenapa kamu begitu ganteng? Clayton, kenapa kamu tidak bicara? Clayton, kamu sangat dingin. Aku tidak pernah mendengarmu bicara. Clayton sama sekali tidak suka makan permen dan makanan ringan yang manis itu, tapi beberapa gadis diam-diam meletakkannya di atas meja Clayton. Setelah tanggap, Clayton mengambil tablet dan mengetik, "Aku tidak menyukai gadis yang lain. Setelah aku menjadi dewasa, aku ingin menikah dengan Mommy. Suamiku adalah dedimu. Apakah kamu berani menikah denganku? Dedimu akan memukul bokong kamu," Kina berkata sambil tersenyum. Clayton memikirkannya di dalam hati, kemudian terus mengetik, "Setelah aku menjadi dewasa, Dedi sudah tua, Dedi tidak akan bisa mengalahkanku. Selain itu, Dedi tidak akan ganteng lagi setelah tua, jadi aku paling ganteng." Haha, begitu melihat kata-kata yang diketik oleh putranya, Kina tidak tahan lagi dan tertawa-tawa. Kina merasa perkataan putranya sangat lucu. Setelah tertawa sejenak, Kina baru menahan tawanya dan terus bercanda dengan bocah kecil.
Dedimu merupakan seorang pemimpin militer. Dedimu sangat hebat. Dedimu juga memiliki banyak perwira di bawahnya. Bahkan jika dedimu sudah tua, kamu juga tidak bisa mengalahkannya." Setelah mendengarkan ini, Clayton mengerutkan kening. Tidak lama kemudian, Clayton baru mengetik di tablet. "Kalau begitu aku akan menjadi seorang perwira yang lebih besar. Biar Dedi menjadi bawahanku." Kina menatap wajah putranya yang sangat serius. Ditambah dengan kata-kata itu, Kina tertawa lagi. "Haha, jangan membiarkan dedimu mendengar perkataan ini. Dedimu benar-benar akan memukulmu." Saat putranya melampaui Ezra, Ezra sudah pensiun. Bagaimana mungkin Ezra akan menjadi bawahan putranya? Clayton yang memiliki keberanian mendengus 2 kali. Clayton terus mengetik, "Aku selalu ingat berapa kali Dedi memukulku. Setelah aku menjadi dewasa, dan Dedi menjadi bawahanku, aku akan menghukum bawahannya seperti Dedi menghukumku. Aku akan menghukum Dedi untuk lari lintas alam sejauh 30 kilometer." Kina merasa bahwa putranya merupakan seseorang yang membawa sukacita. Putranya sangat pandai untuk membuat orang merasa senang. Saat Kina menikah dengan Ezra, Ezra merupakan seorang letnan jenderal. Ezra sudah berusia 31 tahun. Jika putranya lebih unggul daripada dedinya, putranya dapat melampaui Ezra. Putranya juga merupakan seorang laksamana. Saat putranya sudah berusia 30 tahun, Ezra juga sudah berusia 60-an saat itu. Bocah kecil ini ingin menghukum dedinya untuk lari lintas alam sejauh 30 kilometer. Apakah putranya tidak takut dedinya akan kelelahan karena lari? Pikiran muncul adegan di mana Ezra hampir meninggal karena dihukum untuk lari lintas alam sejauh puluhan kilometer. Kina tidak tahan lagi dan ingin tertawa. Tapi Momi juga sudah tua saat itu. Kina berpura-pura menghela nafas. Perkataan Kina sama sekali tidak membuat Clayton merasa sedikit khawatir. Clayton terus mengetik di tablet. "Momi juga sangat cantik setelah tua." "Oh, iyakah?" Kina bertanya sambil tersenyum. Clayton segera mengangguk. Momi merupakan orang yang paling cantik di dunia. "Lalu bagaimana dengan Dedi setelah tua?" Kina terus bertanya. Setelah mendengarkan ini, bocah kecil perlahan-lahan mengerutkan alis, kemudian menggelengkan kepala. Bocah kecil mengetik satu kata di tablet, "Jelek." Pada saat ini, pintu bangsal dibuka dari luar. Ezra yang berwajah dingin berjalan masuk dengan membawa sarapan. Wajah Clayton terlintas ekspresi panik. Clayton sudah tidak sempat untuk menghapus kata-kata yang diketik sebelumnya. Clayton segera menekan tombol kunci dan menyembunyikan tablet itu. Bagaimanapun juga Clayton masih takut Dedi yang marah. Bangun untuk menggosok gigi dan mencuci muka, Ezra meletakkan sarapan di atas meja, kemudian memeluk Kina dari ranjang rumah sakit. Kamu, anak masih ada di sini." Kina memukul Ezra dengan lembut. Kina mengingatkan Ezra dengan wajah memerah. Ezra menoleh dan melirik bocah kecil yang ada di atas ranjang. Ezra berkata dengan suara yang dingin, "Sekarang aku bisa memeluk momimu, tapi kamu malah tidak bisa. Apakah kamu masih ingin melampaui dedimu?" "Sama sekali tidak mungkin. Selain itu, momimu milikku, momimu juga milikku di kehidupan selanjutnya. Apakah kamu ingin menikah dengan momimu?" "Angkat bantal kamu tinggi-tinggi." Clayton yang ada di atas ranjang memasang wajah yang bingung, bahkan sedikit mencurigai kehidupan. Apa yang ingin dikatakan oleh Clayton diketik di atas tablet. Clayton sama sekali tidak membacanya. Bagaimana Dedi bisa tahu apa yang dikatakan olehnya kepada Momi? Jadi kenapa Ezra bisa mengetahui isi percakapan antara Clayton dan Kina? Ini hanya karena Kina selalu membujuk putranya untuk tidur setiap malam. Jadi Ezra yang berhati dalam malah ingin tahu pembahasan apa yang dibicarakan oleh Kina dan Clayton setiap hari. Kemudian Ezra memasang sebuah perangkat lunak seperti pengawasan khusus yang kecil di dalam tablet Clayton. Itu bisa digunakan untuk menguping suara, serta melihat kata-kata yang diketik di dalam tablet. Ezra ingin menggunakan cara seperti ini untuk lebih memahami putranya dan istrinya. Setelah mendengar putranya membuat istrinya tertawa-tawa, sebenarnya hati Ezra merasa sangat senang. Setelah melihat dedinya memeluk mominya ke kamar mandi,
Bocah kecil berguling-guling di ranjang dengan sedikit lesu. Ah, Dedi sangat menyebalkan. Clayton harus menikah dengan Mommy setelah dewasa.